Kalau sebulan pendapatan sekitar 5 juta rupiah bisa kredit mobil nggak ya? Kalau pendapatan udah 15 jutaan per bulan, apa nyicil mobil SUV yang iklannya BTS bisa kali ya? Atau mobil listrik? Kalau punya gaji 5 juta atau 15 juta, idealnya kita bisa beli kendaraan di kisaran harga berapa sih? Cari tahu jawabannya dengan menonton video ini sampai habis. Hai Zep Friends, selamat datang di Zep Finance TV. Salam kenal, saya Prita Gozi, CEO Zep Finance. Walaupun akses ke taksi online atau ojek online sudah lebih mudah nih di zaman sekarang, bahkan untuk rental mobil pun sekarang lebih gampang dan bisa buat berbulan-bulan, tapi kadang hal ini belum bisa menggantikan kenyamanan mobilitas pakai kendaraan pribadi untuk sebagian orang. Bener kan? Gini loh Zep Friends, yang namanya beli motor, apalagi mobil, biayanya tuh nggak sedikit. Dan seringkali kita tuh suka lupa kalau beli kendaraan pribadi, sebetulnya kita juga harus mempersiapkan dana untuk servisnya, asuransinya, dan pajaknya juga. Dan nggak sedikit juga loh kalau kasus ya yang nyicil kendaraan di luar kemampuan finansial mereka, yang akhirnya malah membuat keuangan jadi berantakan. Nah pertanyaannya Zep Friends, kenapa ya bisa ada yang mencicil kendaraan di luar kemampuan finansial? Nah biasanya nih penyebabnya secara garis besar ada dua. Pertama karena nggak melek finansial, atau yang kedua karena money personality-nya. Tahu dong Zep Friends, kalau kendaraan pribadi di lingkungan sosial kita suka dijadikan simbol status atau suksesnya seseorang. Nah hal-hal kayak gini tuh yang nggak bisa kita pungkiri terjadi di sekeliling kita. Money script adalah istilah yang dicetuskan oleh Brad Klontz, seorang research associate professor di Kansas State University, di mana manuskrip ini sendiri merupakan sebuah keyakinan atau beliefs di bawah sadar kita yang kita kembangkan sejak kecil. Nah, kalau dia pakai itu, kalau di Zep Finance kita pakai istilah money personality. Money personality ini dibagi menjadi 4 attitude dasar. Apa aja sih? Ada money avoiders, ada money worshippers, ada money status, dan money vigilance. Saya akan coba jelasin 4 money personality ini. Pertama, mereka yang masuk ke dalam kategori money avoiders. Biasanya mereka memandang uang itu sebagai sesuatu yang buruk atau merasa, aduh nggak pantas deh buat diomongin atau didapetinnya. Dalam Journal of Financial Therapy yang dipublikasikan tahun 2011, ternyata mereka-mereka ini yang menganut kepercayaan bahwa income itu nggak penting, tuh punya income dan net worth yang cenderung rendah dan bahkan tidak diketahui jumlahnya berapa. Yang mungkin karena mereka mengasosiasikan uang dengan banyak hal buruk itu sendiri, makanya jadi seperti itu. Lalu para money worshipper percaya kalau uang akan membuat hidupnya menjadi lebih baik. Biasanya mereka tuh ngelihat uang itu sebagai source of power, memberikan freedom dan juga jadi sumber kebahagiaan. Nah, kamu sendiri suka pakai kartu kredit, tapi hobinya bayar cicilan minimal. Wah, jangan-jangan kamu juga termasuk orang yang kategorinya money worshipper. Yaitu mereka-mereka yang menganut work hard, play harder, sampai akhirnya suka kadang-kadang overspend. Nah yang ketiga ada lagi nih bedanya, money status. Sederhananya mereka memandang net worth itu sama dengan self worth. Jadi kayak uang adalah status gitu loh. Kayak uang itu merupakan sesuatu yang menjadikan diri kita itu siapa. Nah kepercayaan ini sebenarnya bisa menjauhkan kita dari kebahagiaan. Kenapa? Karena membuat penganutnya cenderung terus membanding-bandingkan dirinya dan biasanya jadi lebih kompetitif untuk menghasilkan dan juga merasa bahwa dia tuh harus selalu statusnya di atas daripada orang-orang lain yang sering dibandingkan yang ada di sekitarnya. Kepercayaan dan sikap ini bisa mendorong mereka untuk mencari jalan pintas. Kadang-kadang mereka suka terjebak nih hal-hal seperti investasi bodong atau bahkan gambling yang menjadikan return tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Terakhir nih, ada lagi yang masuk kategori money vigilance. Biasanya mereka memandang uang itu sebaiknya di-save, disimpan, dan mereka tuh takut banget sama utang. Biasanya mereka tuh nggak mau nih orang tuh tahu berapa sih banyak yang dia punya maupun dia hasilkan. Terus biasanya dia suka ketakutan tuh kalau mau pakai uang yang udah dia kumpulin, jadi kayak merasa bersalah banget gitu loh. Kayak mau liburan padahal uangnya tuh udah kekumpul, terus dia kayak, aduh sayang kali ya kalau pakai liburan, atau sayang kali ya buat dibeliin apa. Padahal
padahal uangnya udah kekumpul. Nah gini loh, sebenarnya being vigilant itu bagus sih untuk kesehatan finansial kita. Tapi kalau kalian terlalu berlebihan, itu jadinya akan cemas berlebihan banget tentang uang. Dan bahkan membuat kalian tidak bisa menikmati hidup. Kira-kira dari 4 tadi, Zep Friends termasuk yang mana nih money personality-nya? Oke, jadi gini, kalau bicara nih soal kendaraan ya, yang kadang kita beli di luar kemampuan finansial kita. Kadang-kadang kita tuh kan kayak nggak ngerasa, oh ini udah di luar kemampuan finansial, tapi sebenarnya itu udah di luar. Cenderung kita ini termasuk dalam golongan money worshipper atau money status. Kenapa? Karena kita mungkin punya money personality yang cenderung melakukan overspend demi kita terlihat bahwa kita tuh kece gitu loh. Nah, money personality sebetulnya bisa memiliki solusi-solusi. Jadi basically kita sih bukan ngubah, tetapi kita tuh mencari mana sih cara budgeting atau cara mengelola uang yang memang cocok dengan money personality kita. Jadi kalau Zep Friends sudah tahu money personality-nya yang mana ya, kita tuh langsung bisa memetakan dan memperbaiki bagian-bagian mana ya yang kira-kira masih kurang baik atau masih kita miss lah tentang pemahaman tentang uang. Jadinya kita nantinya tidak lagi overspend dan bahkan kita tidak over anxiety tentang uang alias cemas yang berlebih-lebihan. Apalagi sampai terjerat utang untuk mengambil investasi yang ternyata bodong. Jadi gimana nih kalau gaji baru 5 juta per bulan, idealnya beli kendaraan apa dong supaya tidak overspending? Oke, mari kita memulai yang namanya hitungan cicilan. Yang namanya kendaraan, itu kan pasti kalau ada cicilannya hanya sebaiknya 20% dari penghasilan bulanan. Nah, tenor yang ideal sebetulnya maksimal 2 tahun. Jadi kalau income bulanan Zep Friends adalah 5 juta rupiah per bulan, maka cicilan idealnya adalah 1 juta rupiah per bulannya. Maka dengan pakai asumsi bunga 6% per tahun flat, kita tuh bisa beli motor yang kisaran harganya 16 juta rupiah dengan DP 30% dan tenor 1 tahun. Nah, bisa kan tuh setahun ini Zep Friends mengumpulkan uang untuk DP-nya, lalu tahun depan mengajukan cicilannya deh. Untuk mengatur keuangan bisa menggunakan alokasi pengeluaran metode simple. Living plus cicilannya 50% atau 2,5 juta rupiah, savingnya tetap di 30% atau 1,5 juta rupiah, dan playingnya 20% atau 1 juta rupiah. Sementara untuk Zep Friends yang income bulanannya sudah mencapai 15 juta rupiah lah gitu ya. Cicilan ideal kendaraan adalah 3 juta rupiah per bulan. Jadi nih, kalau kita pakai asumsi bunga 3,5% flat per tahun, maka harga mobil yang bisa kita mampu beli idealnya adalah 100 juta rupiah. DP-nya 30% dengan tenor maksimal 2 tahun ya. Nah, inilah yang kami sarankan, seperti ini idealnya. Tujuannya untuk menghindari drama nunggak-nunggak cicilan, apalagi sampai mobilnya ditarik oleh leasing di tengah jalan. Aduh, jangan sampai ya Zep Friends. Karena tidak sedikit yang cicilan kendaraannya ternyata saat ini sudah mencapai 50% dari income bulanannya. Ya ujung-ujungnya pusing sendiri, udah kena macet pusing pula. Untuk alokasi pengeluarannya, kamu bisa menggunakan metode Zapfin. Bagiannya zakat sedekah sosial 5% atau 750.000, dana darurat 5% atau 750.000 juga, dan premi asuransi 5%. Nah, biaya hidup bulanan itu kita patok di 40% atau 6 juta rupiah, cicilannya 20% atau 3 juta rupiah. Supaya kita masih bisa nih nabung untuk berbagai tujuan finansial, ya kira-kira 750.000 atau 5%, dan investasi 10% atau sekitar 1,5 juta. Dan kita masih punya selisih 10% lagi untuk gaya hidup. Mbak Prita, saya nggak mau nih beli mobil atau motor dulu, maunya beli rumah dulu. Oke, untuk membeli rumah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan nih Zep Friends. Satu, lokasinya terkait jarak dan fasilitas, dan apakah dapat menunjang aktivitas keluarga. Lalu yang kedua, soal akses dan moda transportasi. Kira-kira kondisinya memudahkan perjalanan aktivitas sehari-hari atau enggak ya? Lalu yang ketiga, soal harga rumah beserta biaya-biayanya. Apakah sesuai dengan kemampuan? Dan yang keempat, perhatikan juga nih biaya maintenance rutinnya supaya kita
kita bisa mengukur sesuai nggak ya dengan kemampuan finansial kita. Dan yang terakhir, potensi minat pasar dan perkembangan lokasi, terlebih kalau memang kalian menggunakan rumah ini nantinya untuk dijual sebagai aset investasi. Cicilan rumah sebaiknya hanya 30% dari penghasilan bulanan ya Zep Friends. Coba nih saya buat simulasi untuk Zep Friends yang income-nya 25 juta dan 10 juta. Untuk yang income-nya bulanan 25 juta, maka cicilan ideal 7,5 juta per bulan. Harga rumah dengan asumsi bunga 7% per tahun adalah 800 juta. DP-nya 20% ya, dengan tenor 10 tahun. Lantas untuk Zep Friends yang income bulanannya 10 juta rupiah, maka cicilan idealnya adalah 3 juta rupiah per bulan. Nah, dengan asumsi bunga 7% per tahun, harga rumah idealnya 325 juta. DP-nya tetap 20%, tenornya juga 10 tahun. Selain untuk bayar DP, jangan lupa menyiapkan dana sekitar 10% untuk pajak dan biaya admin, KPR, dan lain-lain. Terus ada lagi yang bilang, kalau aku pengennya cicil rumah sekaligus kendaraan nih Mbak Prita. Oke, boleh. Yang penting total cicilan yang dimiliki baik rumah, mobil, atau motor dan pinjaman lainnya maksimal adalah 30% dari penghasilan bulanan. Saran saya, bila saat ini memiliki cicilan rumah dan kendaraan, sebaiknya rumah 20%, kendaraan 10%, atau kita lunasi dulu cicilan kendaraan sebelum akhirnya beli rumah secara kredit. Untuk kalian, DP-nya bisa disiapkan dengan menabung atau bahkan investasi tergantung jangka waktu. Contoh nih, misalnya beli rumah 2 tahun lagi, sisihkan aja deh penghasilan bulanan ke reksadana pasar uang. Tujuannya supaya investasinya masih aman tetapi memiliki potensi imbal hasil di atas tabungan. Nah, dengan menyisihkan penghasilan sebesar 7,5 juta per bulan ke reksadana pasar uang, maka kalau returnnya kira-kira 4% per tahun, DP-nya jadi 185 juta loh terkumpul nantinya. Kalau urusan spending atau cicilan, intinya adalah kita tuh memang harus bijak Zep Friends. Mau kendaraannya itu kredit atau punya cicilan, sebaiknya memang hanya untuk aset yang sifatnya kebutuhan, ya kayak kendaraan tadi. Atau misalnya kita punya cicilan rumah, jadi memang untuk tempat tinggal kita. Jadi betul-betul aset itu bisa mendukung produktivitas keluarga kita. Bukan cuma sekedar ya beli-beli gitu ya, terus karena fear of missing out. Misalnya baru juga beli handphone yang baru, yang lipet-lipet gitu kan tahun lalu, tahun ini udah mau ganti lagi yang bisa zoom in zoom out dengan kamera yang luar biasa. Jangan lupa sih, kalau untuk pembelian kendaraan ataupun rumah itu wajib tetap sesuai dengan kemampuan finansial kita ya. Jangan sampai terjebak dengan consumption yang berlebihan. Mengeluarkan uang untuk membeli barang atau hal lainnya demi impress orang lain, itu juga jangan. Buat flexing misalnya, kalau kita mikir kalau beli mobil cuma buat dikasih lihat orang, padahal sebenarnya kita bisa nih pakai yang ekonomis, jangan ya. Jangan sampai hanya untuk membeli kendaraannya seperti itu, cicilannya bahkan sampai 60% dari gaji kita. Meskipun kita bisa bayar, tapi itu sangat berbahaya. Zep Friends, semoga setelah nonton video ini kalian jadi paham money personality-ku apa ya, dan lebih tahu gimana cara mengelola diri sendiri. Oke, saya Prita Gozi pamit dulu hari ini di video ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan ilmu dan membuat Zep Friends lebih mindful lagi setiap melakukan spending atau mau mengambil cicilan. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Jangan lupa Zep Friends, share dong, like, nyalakan notifikasi, dan juga subscribe supaya nggak pernah ketinggalan video terbaru dari Zep Finance TV. Saya Prita Gozi, pamit undur diri. Bye-bye.